شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan hati kita untuk sampai di tempat ini. Tanpa digerakkan Allah enggak mungkin kita sampai di tempat ini. Allah juga yang meringankan langkah kaki kita sampai di tempat ini. Kalau Allah bikin berat, kaki kita pun tidak akan sampai sini. Allah yang memberikan ketenangan pada diri kita, meninggalkan tempat tinggal kita. Allah tidak memberikan kegelisahan pada diri kita di saat kita meninggalkan kos, kontrakan, rumah, dan kita bisa tenang beribadah di sini. Ini semuanya dari Allah SWT dan senantiasa kita panjatkan syukur dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, tema kita pada malam kali ini adalah peran profetik anak muda dalam menjaga akhlak al-karimah. Tidak hanya khusus anak muda saja. Keluhuran akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk semuanya, laki, perempuan, tua, muda, bahkan ada keteladanan bagi sang anak juga. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum, sungguh. Jadi lamnya itu adalah lam taukid, lam sungguh. Qad, sungguh, benar-benar. Kana lakum, ada bagi kalian. Jadi bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi rasulillahi, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun. Allah sampaikan dalam bentuk isim nakirah, jamaah rahmatullah. Allah tidak mengungkapkan dalam bentuk laqad kana lakum fi rasulillahi al uswatu al hasanatu, tidak. Tapi uswatun hasanatun. Jadi ada perbedaannya. Kalau Allah menyebut dalam bentuk ismul ma'rifah, ada alif lamnya, al uswatu al hasanatu, suri tauladan yang baik, maka jumlahnya hanya satu. Jumlahnya hanya satu keteladanan saja. Tapi Allah dalam surah Al-Ahzab dalam bentuk isim nakirah, tidak ada alif lamnya. Uswatun hasanatun. Jadi banyak keteladanan yang terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi seorang ayah yang berkah, tirulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi seorang istri yang baik, tirulah Rasul bagaimana mendidik istri-istri beliau. Ingin menjadi anak yang baik, lihatlah Rasul SAW bagaimana mendidik generasi sahabat muda-mudi. Sahabat dididik dengan didikan yang baik. Ingin kemudian jadi apa? Saudagar yang sukses, lihat pada diri Rasul SAW. Maka pada diri Rasul itu ada keteladanan yang baik. Apalagi dalam hal urusan agama, referensi utama kita adalah Rasul SAW. Kenapa harus dikaitkan dengan anak muda? Jamaah rahimakumullah, anak muda-mudi sekarang ini, mahasiswa-mahasiswi, suatu saat akan mengisi kekosongan dalam masyarakat. Suatu saat kita selaku pemuda akan mengisi ruang-ruang di lembaga pemerintahan. Suatu saat kita akan mengisi kursi-kursi yang kosong untuk membuat kebijakan dengan kebijakan yang baik. Coba bayangkan sebagai stakeholder misalkan. Sebagai stakeholder, pemangku kebijakan. Kalau yang memegang ini adalah orang yang baik, maka keputusannya akan menjadi baik. Satu tempat maksiat, di demo untuk ditutup, tidak ditutup-tutup. Demo lagi untuk ditutup, tidak ditutup. Demo lagi, oke, berhenti sejenak Ramadan. Tapi selesai Ramadan, buka lagi tempat maksiat itu. Tapi ketika menjadi pemimpin adalah dulunya pemuda yang baik. Ketika tumbuh dewasa, menjadi orang dewasa yang baik. Menjadi seorang pemimpin, dengan gerakan tangannya membuat satu keputusan, tutup tempat ini, maka tutuplah dia. Tidak perlu didemo. Itulah kemudian menjadi penting kenapa kita harus meletakkan nilai-nilai profetik dalam kehidupan kita.
Jamaah rahimakumullah, kita yang sekarang ini menjadi muda-mudi Islam sekarang ini, kita akan bertambah usia kita. Dari tahun ke tahun akan bertambah. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang berguna? Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ingin menjadi orang yang terbaik. Fastabiqul khairat, menjadi juara dalam hal-hal yang baik dan hal yang positif. Tapi itu yang diperlukan ilmu. Gak mungkin kemudian ada orang yang bisa mengarahkan, memobilisasi massa, menggerakkan orang dalam kebaikan. Kalau dia tidak punya ilmu, gak mungkin. Pasti punya ilmu. Faqidu syai'i la yu'tihi. Orang kalau tidak punya apa-apa, gak bisa ngasih. Kita gak punya air, bagaimana kita ngasih air pada orang lain? Kita gak punya kurma, bagaimana kita bisa mengasih kurma pada orang lain? Kita tidak punya ilmu, bagaimana bisa mengajarkan ilmu pada orang lain? Jadilah pemuda yang berilmu. Ya kan, dalam hadis yang kemudian disebutkan oleh ulama, ini adalah hadis dhaif, utlubul ilma walau bisin. Satu riwayat itu. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Ternyata pada peradaban Cina kala itu masa Rasul lebih maju. Artinya kita harus terbuka dengan dunia teknologi dan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Mencari ilmu adalah satu kewajiban. Sebagaimana kemudian kita beribadah kepada Allah harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, kalau seorang beribadah, maka kerusakan lebih banyak terjadi daripada kebermanfaatan. Jadi semangat seorang muslim, pemuda-mudi, semangat gigih dalam menjemput ilmu. Jauh-jauh kita meninggalkan kampung halaman, datang ke Jogja, maksimalkan untuk belajar. Tidak hanya di bangku kuliah. Kalau di bangku kuliah sudah habis semesternya, masih ada bangku-bangku masjid lain yang bisa diisi untuk menempa ilmu agama. Kadang kalau kita kembali ke kampung halaman, diminta untuk ngisi satu kajian. Mohon maaf, saya nggak bisa, saya bukan jurusan Fakultas Agama Islam. Kami tidak mau tahu. Masyarakat tidak mau tahu. Yang penting Anda adalah alumni dari salah satu universitas di Yogyakarta, maka harus bisa apa saja. Itu tuntutan masyarakat. Jadi gitu. Mohon maaf ya, saya jurusan teknik sipil lagi, jarang kuliah lagi. Gimana? Nggak bisa, kami nggak mau tahu. Pokoknya Anda harus mimpin doa. Di pengajian ini Anda harus mimpin doa. Suatu saat dimimpin, Anda harus ngisi mauidhah hasanah pengajian. Pengajian apa? Pengajian nikahan. Saya belum nikah, nggak mau tahu. Yang penting Anda harus bisa ngisi. Jadi terkadang masyarakat melihat kita bahwa kalau kita dari Yogyakarta harus bisa semuanya dalam hal agama aja, dalam hal urusan agama. Karena mereka melihat bahwa di Yogyakarta semuanya ada. Musa ada, seperti Musa. Yang Fir'aun ya ada, kalau dicari juga ada. Kemudian kita memilih, mau pilih yang mana kita? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin, dan demi jiwa. Wa taqwaha, wa nafsi wa ma sawwaha, dan penciptaannya yang disempurnakan. Maka setiap jiwa kita itu diberikan dengan dua pilihan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa kita itu dihadapkan dengan dua hal, fujur atau taqwaha. Memilih kejahatan, kerusakan, atau wataqwaha, ketakwaan. Generasi muda juga dihadapkan dengan dua hal, kerusakan atau kemudian ketakwaan. Pilih. Terkadang sekilas pandang sesuatu yang merusak itu dilihat baik. Sebagaimana kemudian huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dilingkupi dengan syahwat hawa nafsu yang asik-asik, itu yang menjurus ke neraka. Sesuatu yang menjerumus pada neraka itu asik gitu, enak dilakukan. Waktu nggak cukup, kayak terus berlalu gitu, ingin mengulangi lagi, karena dilingkupi dengan syahwat. Wa huffatil jannatu bil makari, dan surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang kebanyakan manusia tidak suka. Salat yang khusyuk. Siam yang berkualitas, ya kan? Kemudian sedekah, infak yang ikhlas, gitu. Maka kita memilih kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Jadi setiap pemuda akan bertanggung jawab dengan masa depannya masing-masing. Kalau ingin masa depan itu kemudian menjadi baik, masa depan kita, ya dari sekarang ini kita waktu muda, kita meniti tangga-tangga keberhasilan di saat kita masih muda. Jangan mengatakan nantilah kalau sudah tua saya akan bertobat. Nanti aja kalau sudah nikah saya akan berubah.
Nantilah kalau saya sudah punya anak, saya akan berubah menjadi baik. Nantilah kalau saya sudah menikahkan anak saya akan berubah jadi baik. Ya kalau sampai usianya, kalau tidak sampai. Jamaah rahimakumullah, kita lihat keteladanan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dan juga generasi setelahnya. Kita mulai dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Akmalul mu'minina, menjadi seorang pemuda yang mukmin tidak cukup jika tidak dibandingkan dengan akhlak. Maka akmalul mu'minina, orang mukmin yang sempurna keimanannya adalah ahsanuhum, mereka adalah orang yang paling baik. Khuluqa, apanya? Akhlaknya. Apa itu akhlak? Karakteristik. Karakter. Watak. Jadi akhlak itu lebih dalam daripada sekedar watak, etika, dan sebagainya. Maka seseorang itu ada kalanya dikenal karena akhlak baiknya. Ada seseorang yang dikenal dari akhlak buruknya. Maka ketika kita menjadi seorang mukminah, kita sudah menyandang itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita itu menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah karena keimanan yang ada dalam diri kita. Maka harus kita jaga. Ini loh kita jaga. Dengan apa? Akhlak. Akhlak itulah yang kemudian menjadi barometer yang akan memperberat timbangan kita di hari akhir nanti. Seseorang IPK-nya tinggi, secara akademis tinggi, belum tentu dapat pekerjaan dengan baik dan layak. Melamar ke sana kemari tidak diterima, bukan karena dia bohong, bukan karena kemudian dia bodoh, bukan karena dia tidak punya pengalaman. Lantas kenapa dia ditolak? Karena ada jejak kemaksiatan yang belum dimintakan ampunan dan belum ditobati. Itu bisa menjadi penghalang. Kapan dilakukan? Dia kan sudah menikah, sudah punya istri. Kok masih tidak bisa dapat pekerjaan? Karena dosa itu dilakukan sejak dia masih muda dan sebelum menikah. Dan efeknya itu berdampak setelahnya. Jaza'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Kita jamaah rahimakumullah, kita yang memiliki nuktatus sauda, bintik hitam di dalam hati kita, bekas dari maksiat kita lakukan, yang tidak dimintakan ampunan dan pertobatan kepada Allah, itu akan ke bawah terus. Kita akan membawa terus. Seolah-olah menjadi batu sandungan. Kita berdoa tertahan, ditahan oleh Allah, masih ada dosa. Kita memohon kepada Allah, ditunda, masih ada dosa. Kamu kok nggak minta maaf sih? Kamu kok nggak tobat-tobat sekarang? Kemudian punya project, punya plan untuk kemudian dilaksanakan. Gagal, masih ada dosa. Buah dari akhlak mazmumah, akhlak tercela yang dulu dilakukan ketika masih muda, yang belum bersih sampai sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, maka kita memiliki peran. Yuk, mumpung masih muda. Mumpung masih muda, kekuatan melawan nafsu tentunya lebih kuat. Apalagi kita memiliki senjata yang namanya siam, memiliki senjata namanya sholat, dan juga tilawatul Quran. Oleh karena itu mari kita jaga akhlak kita dengan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karakter dari baiknya keislaman seseorang, lihat seberapa besar usaha dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kualitas keislaman kita jamaah rahimakumullah, kualitas hidup seorang pemuda itu dilihat seberapa besar dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Minimal ada 4. Udah, 4 ini jauhi saja. Mari kita bersama jauhi keempat ini. Yang pertama adalah kullu muharramat. Setiap yang diharamkan oleh Allah pasti tidak ada manfaatnya. Sesiapa yang melakukan yang diharamkan oleh Allah pasti mendatangkan mara bahaya fid dunya wa fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Ada yang di akhirat iya, di dunia juga iya. Karena dia melakukan yang haram. Pergaulan yang haram. Makanan yang haram. Perkataan yang haram. Apalagi minuman yang haram. Apalagi semua perbuatan yang haram. Ucapan, prasangka, makanan, perbuatan. Selama itu diharamkan oleh Allah. Sekalipun dia baca bismillah, gak menjadikan yang haram jadi halal. Ustaz, mumpung Ramadan ini Ustaz, ada apa?
Kami mau pacaran Islami saat mumpung Ramadan, dapat berkah. Gak bisa. Kecuali dalam melakukan ikatan pernikahan. Yang kedua adalah kullu makruhat. Setiap yang makruh adalah dibenci oleh Allah. Makruh itu dekat dengan yang haram. Siapa yang melakukan perbuatan makruh itu dibenci oleh Allah. Itu gak manfaat. Mau pakai ta'awud kah, mau pakai basmalah kah, atau baca Al-Fatihah kah, yang makruh tetap makruh. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Usah. Maka kita, teman-teman jamaah rahimakumullah, melawan nafsu buruk itu harus dengan pertolongan dari Allah. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah ketakwaan pada nafsu, pada jiwaku ini ya Allah. Terus meminta kepada Allah agar dibersihkan dari nafsu-nafsu yang kotor. Yang ketiga, sebelum akhir. Kullu syubhat. Syubhat, setiap yang syubhat itu tidak bermanfaat. Kita dalam kondisi lapar, mau buka puasa tadi takjil, aduh, sudah tidak ada yang dibagikan, tapi ada makanan di atas meja. Kita tidak tahu. Jelas. Kalau misalkan itu bukan milik kita, jelas itu haram untuk kita ambil, untuk kita nikmati. Iya kan? Jadi syubhat itu adalah innal halala bayyinun, yang halal sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram sudah jelas. Wal umuru bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara halal, ini halal atau haram ya? Tadi saya meletakkan air di sini, kok ganti geser ya tempatnya? Ini air saya atau bukan? Kalau bukan punya saya, terus punya saya di mana? Kalau ini milik saya, terus kenapa berpindah? Nah, ini kan tidak jelas halal haramnya. Lebih baiknya, sebaiknya adalah ditinggalkan. Yang terakhir jamaah rahmatullah. Mari, selaku pemuda, kita tinggalkan perbuatan mubah yang berlebih-lebihan. Dia mubah, tapi berlebih-lebihan itu menjadi tidak baik untuk dilakukan. Makan, itu mubah. Tapi kalau israf, berlebih-lebihan menjadi tidak baik. Minum, itu mubah. Kalau dia berlebih-lebihan ketika minum air putih, kolak, cendol, dan lain sebagainya, kemudian sampai di leher menjadi tidak bermanfaat. Sudah kita tinggalkan jamaah rahimakumullah. Inilah kemudian kita menjaga keistimewaan akhlak seorang pemuda. Betapa istimewa akhlak yang ada dalam dirinya ketika sejak muda sudah ditempa dengan akhlak profetik, kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dia merajut rumah tangga, hidup bersama dengan keluarganya, yang ada adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun yang pernah melakukan kemaksiatan, jatuh dalam kejahatan, jangan berkecil hati. Innahu kana tawwaba. Allah Maha penerima taubat kok. Yuk, mumpung di bulan Ramadan, kita banyak bertobat, kita banyak beristighfar. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan, tapi kemudian kita lupa. Kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berkurangnya dosa itu meringankan langkah kaki kita untuk beribadah, ringan gitu. Mau ke masjid ringan, mau kemana ringan. Inilah berkah dari kebersihan kita dari akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, dengan diganti dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Ciri-cirinya, kalau kita melakukan maksiat, ada kegelisahan di dalam diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan, ada ketenangan dalam diri kita. Ini satu kaidah yang pertama, silahkan kita gunakan. Kalau kita gelisah, evaluasi, berarti ada yang salah dari diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan, tenang, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.